Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fathahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini saya membahas mengenai quantum reality. Nah, sebetulnya ada yang bertanya di kolom komentar untuk membahas masalah ini. Nah, sebetulnya apa sih itu quantum reality? Bagi saya ini sebuah bahasan yang menarik. Kenapa kok menarik? Karena dari segi istilahnya saja, quantum reality ini kan cukup keren kan ya, cukup menarik. Sehingga kalau kita pelajari lebih dalam, ya kita akan menemukan berbagai macam rahasia yang unik sekali, yakni kita memiliki kemampuan untuk meniru keunggulan orang lain, seperti itu. Nah, bagaimana sih prosesnya teknik ini? Mari kita pelajari setelah yang satu ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Sebetulnya apa sih itu quantum reality? Kalau di dalam NLP ada yang disebut modeling ya. Modeling sendiri itu dibagi dua macam, simple modeling dan complex modeling, atau basic modeling dan advanced modeling, begitu. Nah, simple modeling ini yaitu kita meniru keunggulan orang lain, di mana kita bertemu orangnya langsung, kita belajar, kita menggali kebiasaan orang itu, kita mengetahui bagaimana pola pikirnya, mengetahui pola hidupnya, termasuk mengetahui pola latihan-latihan yang ia lakukan, sehingga kita tahu persis bagaimana seorang ahli itu bisa menguasai ilmunya, bisa menguasai sesuatu yang dia geluti tersebut. Nah, itu simple modeling ya. Namun dalam kasus quantum reality ini kita tidak bertemu langsung dengan orang yang kita pelajari atau dengan orang yang kita tiru keunggulannya itu, tidak. Melainkan kita bisa hanya dari menontonnya di video, dari televisi, atau bahkan hanya mendengar kisahnya saja. Nah, contoh kalau dalam agama Islam ya, itu ada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah bagi orang-orang Islam. Nah, maksudnya apa? Orang Islam itu kan dituntut untuk meniru Rasulullah, mencontoh Rasulullah dari segi akhlaknya, ilmunya, keimanannya, kan seperti itu. Meskipun tidak bisa persis 100% seperti beliau, tidak, tetapi cukup 10% saja, itu sudah sangat luar biasa ya. Nah, di dalam agama Islam itu kan meniru Rasulullah, meneladani Rasulullah itu suatu keharusan, di mana sesungguhnya ini merupakan quantum reality kalau dalam dunia pemberdayaan diri, atau dalam ilmu NLP disebut modeling gitu. Nah, di sini ketika kita meneladani seseorang atau mencontoh perilaku seseorang, kita sesungguhnya sedang menyamakan frekuensi diri kita dengan frekuensi orang itu, sehingga ada kesamaan. Nah, setelah ada kesamaan, nanti kita bisa menduplikasi atau katakanlah ya mencontoh sedikit banyak perilaku dari keunggulan orang yang kita tiru tersebut. Dalam konteks orang Islam itu mencontoh Rasulullah ya, sehingga perilakunya orang Islam itu diharapkan memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasulullah, memiliki ilmu seperti ilmunya Rasulullah, atau memiliki keimanan seperti keimanan Rasulullah. Dan hal ini yang sudah bisa mencontek ya, meskipun belum sempurna, adalah diantaranya para habaib, terus para ulama, para kiai, para ustadz yang soleh-soleh itu, mereka sudah mencontek kehidupan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah itu dilakukan, bahkan cara berpakaian dilakukan dengan cara berjubah semacam itu, meskipun itu tidak ada kewajibannya. Akan tetapi dari segi akhlaknya, perilakunya, ilmunya, keimanannya, itu mencontek Rasulullah atau meneladani Rasulullah gitu ya. Nah, ini sesungguhnya adalah sebuah praktek modeling ya, atau dalam istilah lain disebut quantum reality, di mana terjadi keselarasan frekuensi diri kita dengan Rasulullah, kemudian terjadilah kesamaan perilaku, kesamaan akhlak, kesamaan ilmu, sampai keimanannya, seperti itu. Nah,
Kemudian kita bahas quantum reality ini dari segi pemberdayaan diri. Mungkin kita ingin menjadi seorang ahli persuasi, ingin menjadi seorang ahli memotivasi orang lain, ingin menjadi seorang yang ahli dalam usaha, bisnis dan lain sebagainya, ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita cari tahu dulu siapa orang yang sudah berhasil di bidang saya ini. Contohnya kalau saya pribadi kan gemar menulis, hobi saya kan menulis buku dan lain sebagainya. Sebagaimana buku NLP yang sudah saya tulis ini, itu adalah salah satu kegemaran saya, di mana saya memodeling seorang penulis yang cukup saya kagumi, yang cukup membuat saya itu greget untuk mengikuti jejaknya, seperti itu. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Agus Mustafa, seorang penulis tasawuf modern yang bukunya itu ada kurang lebih 40 buku. Semua bukunya bagus-bagus, meskipun ada yang kontroversi ya. Tetapi secara keahliannya menulis, keahliannya menuangkan ide-ide itu cukup luar biasa. Sehingga saya kagum dan itu saya contek, saya tiru. Dan di sini saya pertama kali yang saya lakukan adalah mengagumi beliau. Nah, di saat saya mengagumi beliau ini dari segi penulisannya, maka sudah terjadi yang namanya menyamakan frekuensi. Ya, saya menyamakan frekuensi dengan beliau sehingga saya sedikit banyak meniru keahlian beliau dalam menulis. Nah, dalam contoh lain misalkan kalau Anda ingin menjadi seorang motivator terkenal, ya, maka cari siapa seorang motivator yang cukup terkenal, yang sudah sangat sukses, yang sudah sangat kaya raya, itu contek, pelajari. Meskipun tidak ketemu ya secara langsung dengan orangnya, namun bisa melihat videonya atau bisa membaca kisah hidupnya bagaimana. Kemudian Anda tinggal mengagumi beliau, ya. Nah, di saat Anda mengagumi beliau ini, maka sudah terjadi yang namanya menyamakan frekuensi antara diri Anda dengan orang yang Anda kagumi itu. Dan ini meskipun tidak bertemu secara langsung, nantinya diri Anda itu akan bisa meniru beliau. Gitu. Kenapa? Karena begini penjelasannya. Di dalam diri kita ini sudah banyak keahlian ya, hanya saja belum kita gali. Kita bisa menjadi ahli seorang motivator, bisa menjadi ahli jurnalis ya, menulis. Kita sudah bisa menjadi ahli persuasi, menjadi ahli marketing, menjadi ahli pengusaha dan lain sebagainya. Semua potensi itu sudah ada dalam diri kita, hanya saja masih mentah dan tidak pernah kita gali dan apalagi kita kembangkan begitu. Maka dengan teknik modeling ini atau teknik quantum reality ini sesungguhnya itu hanyalah sebuah trigger saja, pemicu saja yang kita jadikan teladan atau kita jadikan contoh. Saya ingin menjadi seperti beliau ini yang ahli di bidang penulisan, yang ahli di bidang marketing dan lain sebagainya. Nah, itu kita contoh sehingga kemampuan di dalam diri kita itu terpicu. Ya, terpicu kemudian kita gunakan dan kita kembangkan sampai kita menjadi ahli seperti orang yang kita tiru tersebut. Nah, jadi itu cara pertama adalah mengagumi terlebih dahulu untuk menyamakan frekuensi. Kemudian cara kedua, ini yang diajarkan di NLP namanya Deep Trance Identifikasi, disingkat DTI. Nah, DTI ini itu caranya itu unik. Kita tidak sekedar menconteknya secara apa adanya, melainkan kita totalitas merasakan, memahami dari sudut pandang orang itu, dan kita bermain-main dengan imajinasi gitu. Caranya cukup simpel, yakni kita cukup membayangkan orangnya di depan kita, kemudian kita masuk ke dalam bayangan orang tersebut, kita rasakan bagaimana keahlian orang itu mengerjakan usahanya, bisnisnya, atau yang lain ya. Nah, kemudian kita serap apanya? Ya, kita serap semangatnya dalam mengerjakan bisnis. Ini kalau dalam konteks bisnis ya. Kemudian kita niatkan, ya, saya niat menduplikasi keahlian orang ini di bidang bisnis misalkan, atau di bidang pengajaran, atau di bidang usaha, atau di bidang marketing dan lain sebagainya. Nah, bagian yang kita duplikasi ini harus spesifik. Tidak boleh kita hanya meniru apa adanya, nanti malah itu kurang baik bagi psikologi kita sendiri gitu. Kenapa? Ya karena tiap orang itu beda, kita nggak bisa meniru persis dengan orang lain, nggak bisa ya, otak kita akan reject. Maksudnya reject itu menolak gitu, sehingga kita hanya perlu menduplikasi bagian tertentu saja
ya. Misalkan tadi itu bagian menjadi pengusaha, atau bagian seorang marketingnya, atau bagian menjadi seorang penulisannya dan sebagainya. Nah, itu yang kita duplikasi secara spesifik untuk masuk ke dalam diri kita, menjadi bagian dari karakter diri kita. Nah, ini ada pakar yang menyebutnya dengan ngemat, ya. Saya nggak tahu istilah ini dari mana munculnya, tapi yang jelas ada pakar, entah saya lupa namanya itu ya, mengatakan ini atau menyebut cara ini disebut ngemat, dari kata mengamati, katanya begitu sih. Nah, cara ini dulu juga pernah saya praktekkan untuk pertama kali belajar hipnotis, ya. Saya itu kan belajar hipnotis online. Saya diberikan audio e-book yang isinya dari audio tersebut adalah saya dipandu untuk melakukan deep trance identifikasi, atau disuruh melakukan quantum reality tadi itu. Saya disuruh membayangkan seseorang yang ahli hipnotis, kemudian saya masuk ke dalam bayangan orang itu, disuruh merasakan seperti orang itu, dan disuruh meniatkan untuk menjadi orang itu dari segi keahliannya. Nah, kemudian baru saya belajar dari e-book, belajar dari video dan sebagainya, sehingga waktu itu dalam waktu kurang lebih 1 mingguan saya bisa menghipnotis anak. Ketika itu anak sekolah, saya buat permainan sederhana, ya, dan saya berhasil gitu. Nah, meskipun saat itu saya tidak ikut pelatihan secara langsung, hanya bermodalkan audio yang saya dengarkan, kemudian e-book yang saya baca, dan video-video di YouTube gitu. Saya contek habis, kemudian saya lakukan. Kenapa? Karena begini alasannya, yang tadi saya sampaikan di awal, di dalam diri kita itu sudah ada keahlian tersebut, hanya saja belum terpicu, belum tergali, belum terkembangkan, sehingga seakan-akan kita nggak bisa. Namun, kalau kita ada contohnya, ya, ada orang yang sudah ahli di bidang yang kita inginkan, kita tiru persis, bahkan kita samakan frekuensi diri kita, dan kita bayangkan orangnya di depan kita masuk ke dalam bayangan orang itu, kita rasakan sepenuhnya, maka akan terjadi yang namanya menduplikasi keahlian di bidang yang kita inginkan saja. Bukan di seluruh bidang kehidupannya, tidak. Hanya di satu bidang yang kita inginkan saja. Begitu. Nah, karena kita juga menjadi orang itu kan berbeda. Tidak sama persis seperti orang yang kita inginkan, tetapi ada yang namanya modifikasi keahlian, ya. Jadi modifikasi keahlian itu kita meniru orang itu, tapi kita modifikasi sesuai karakter diri kita. Jadi tidak melulu persis 100%, ya, tidak, melainkan tetap kita modifikasi agar sesuai atau selaras dengan karakter diri kita sendiri, begitu. Nah, inilah yang disebut dengan quantum reality itu, atau yang disebut dengan modeling, ya. Dan mohon maaf, saya tidak mau mempraktekannya dengan orang lain. Dalam video ini, saya hanya bisa memberikan materinya saja dan prinsip-prinsip dasarnya, ya, sehingga Anda bisa melakukannya sendiri, begitu. Kenapa kok tidak saya contohkan secara langsung? Karena ini menyangkut materi pelatihan NLP practitioner. Ada kode etik, tidak boleh menyebarkan secara detail, ya, materi pelatihan di forum seperti ini, gitu. Kecuali kalau Anda membaca buku saya, Asyiknya Belajar NLP ini, di situ juga saya jelaskan secara detail bagaimana melakukan modeling, termasuk deep trance identifikasi, termasuk melakukan strategi, ya, atau meniru strategi orang lain sehingga Anda bisa mencontohnya persis seperti itu. Baik, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa dipraktekkan dengan baik. Dan kalau belum mengerti, boleh tanya-tanya di kolom komentar sekarang, atau Anda kalau ingin lebih paham lagi, maka boleh membeli buku saya yang berjudul Asyiknya Belajar NLP ini. Di situ saya jelaskan mengenai modeling dan sebagainya, sehingga Anda pun bisa meniru keahlian orang lain yang Anda inginkan. Begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.